Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah dan juga jamaah Masjid An-Nida Mensi TV, pecinta nikmatnya sedekah, semoga kita semua senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga segala amal ibadah yang kita lakukan, baik yang wajib ataupun yang sunnah, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan insyaallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dirahmati Allah, diawali acara ini dengan pembacaan suratul Fatihah. Kita jadikan sebuah doa untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk tetangga kita, kerabat kita, dan kaum muslimin wal muslimat. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah ini, kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan juga insya Allah guru kita Ustaz Yusuf Mansur, insya Allah hari ini beliau akan melakukan operasi amandel. Kita doakan semoga berjalan dengan lancar, pun penyakitnya sembuh, tidak membekas penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi kita yang menuntut ilmu, semoga Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak-anak kita anak-anak yang saleh dan saleha, anak yang tangguh, yang kokoh, yang cerdas, enggak cengeng, enggak manja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pemirsa yang dirahmati Allah, bagi Anda yang belum mengikuti atau mendaftar kuis hadiah umrah, yakni kuis Al-Waqi'ah, Anda bisa registrasi langsung di handphone Anda. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Di handphone Anda dengan ketik enggak ketik rek NS spasi 6288. Enggak pakai dan rek. Anda enggak pakai ya. Dan Anda sudah terdaftar menjadi peserta audisi, peserta kuis Al-Waqi'ah, yang insya Allah nanti Ustadz yang akan menelpon Anda, dan Anda sudah terdaftar 100 hari bisa menghafal suratul Waqi'ah. Baik Ustadz, silakan kajiannya tentang, kalau nggak salah, jalanan Ustadz ya? Iya. Etika di jalan raya. Etika di jalan raya, adab ya. Adab. Alhamdulillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kemana orangnya? Satu, disangkanya hari ini libur kali ya. Disangkanya libur, disangkanya saya operasinya ntar malam. Itu juga kalau jadi. Kalau bagaimana Allah aja. Kan kita berdoa ya kan. Berdoa ikhtiar, ada herbalnya, ada ininya, ada itunya, ada salawatnya. Ya dipegangin, ambil salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Ini itu ya, pakai salawat. Nah kalau udah tiba waktunya emang kudu dioperasi, ini nyampe. Kalau emang enggak gitu. Nah sebelum operasi ada doa. Nah doanya juga saya kumpulin orang-orang. Jadi orang-orang yang ada di Jogja, Bantul, Sleman dan sekitarnya, nanti jam 5 sore ngumpul di Masjid UGM. Nah, kemudian maghrib berjamaah dengan saya dan isya. Nah, kemarin kan saya umumin baca surah Maryam karena ada kun fayakunnya. Nah, tapi saya pikir mendingan Ali Imran aja deh. Sebab Ali Imran tuh kun fayakunnya 2 kali. Jadi sampai ayat 60-an, 63 lah. Sampai ayat 63 kun fayakun tuh 2 kali disebut. Ya. Satu yang tadi salat malam kita baca tuh. Ya. Tadi salat malam kita baca kan? Qalat Rabbi
anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Lupa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar. Qala kadzalikillahu yakhluqu ma yasha. Yang satu lagi nanti sampai kita ketemu ayat inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Nah, sampai situ nanti isyaknya ketemu itu. Jadi maghribnya ketemu kulillahumma malikal mulk, nanti isyaknya ketemu kun fayakun. Nah, harapan saya pemirsa seluruh tanah air yang dirahmati Allah yang pada mau ke masjid UGM nanti, kalau bisa sudah mulai mempelajari itu ayat demi ayat surah Ali Imran dari mulai ayat pertama sampai ayat itu, kalau nggak salah ketemu ainnya, ada yang bawa Quran nggak? Coba lihat. Kalau nggak salah ketemu ainnya itu nanti inna hadza lahuwal qasasul haq. Qurannya bukan kegedean nih, bukan Quran pojok yang begini nih. Keder. Kayak kita yang ngapalnya pakai Quran pojok. Jadi kalau beda Quran itu ngacak lagi. Ini salah satu tips ya menghafal adalah jangan gonta-ganti Quran. Nah, gonta-ganti Quran boleh, modelnya yang jangan diganti. Kalau udah Quran pojok gitu. Ya. Boleh sih terserah aja gitu, tapi umumnya kita Quran pojok. Coba ayatnya sampai mana tuh? Inna hadza lahwal qasasul haq. Ali Imran. Sampai nggak ketemu. Coba sini lihat, Ustaz. Ini cukup. Dia pengen masuk TV makanya nganterin. Kapan lagi? Ustaz. Iya benar. Iya sampai 63 ya. Inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim fa in tawallaw fa innallaha alimun bil mufsidin. Nanti pemirsa rahmat Allah yang pada mau ikutan salat maghrib dan isya berjamaah, tolong mulai dipelajari ayat pertama sampai ayat 63 surah Ali Imran biar chemistry-nya nyambung ya, dan dibawa Qurannya dibawa supaya nanti kita bisa mengaji bersama. Terima kasih, sampai ketemu lagi nanti setelah azan ya, adalah azan berkumandang. Sekian ya, mudah-mudahan kita panjang umur ya. Mangga. Biasakan saudara-saudara semua yang dirahmati Allah dalam mengambil keputusan atau ketika berikhtiar, dibiasakan melibatkan Allah. Ini penting. Seperti yang sudah-sudahlah ilmu yang standar tuh ya, sholat gitu, doa, sholat, doa, sholat, doa, sholat, doa terus. Ada seorang ustadz datang ke saya, antum mah enak banyak donatur gitu. Kalau kayak aneh begini nggak kenal siapa-siapa. Buat saya kalimat itu kalimat biasa tapi jadi bermasalah. Kenapa jadi bermasalah? Seorang ustadz mengatakan saya tidak punya siapa-siapa, ini masalah. Wa ma min ilahin illallah wa innahu lahuwal azizul hakim. Terus saya bilang begini sama dia, Ustadz, ente coba jajal sholat. Sholat mah gak usah diomongin atuh. Gitu dia. Sholat mah tuh pasti sholat kita. Iya ini sholatnya beda. Sholat gimana beda? Ya sholat hajat lah. Sholat duha, sholat tahajud, minta sama Allah. Ya tapi kan
Aneh mah nggak ada yang dituju. Nah itu dia saya bilang, nujunya Allah aja. Nujunya Allah aja. Terus ya bilang sama Allah, saya nggak punya siapa-siapa nih kecuali Engkau ya Allah. Kalau emangnya ada, tolong dah siapa kayak kenalin. Nah gitu. Itu standar tuh di semua urusan tuh, termasuk urusan saya nih. Ya sebenarnya operasi biasa sih, bukan operasi kayak apa-apa gitu, operasi biasa aja gitu. Tapi operasi biasa kan kalau kita ngelibatin Allah bagus, cakep. Saya juga sering lupanya, sampai Allah hadiahkan saya istri yang mengingatkan saya. Pak, udah belum? Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Kita jalanin gitu. Sebenarnya mah dari kapan tahu nih udah dijadwalin, tapi kita mundurin dikit, proses dulu gitu. Ada teman-teman yang kemudian ngasih tahu, Ustaz udah sholawat belum? Iya, udah. Kan ilmu kita salah satu sholawat tuh. Kita sholawatin ya kan. Kalau dalam ilmu sedekah, pertanyaan saya adalah siapa yang pakai cincin gitu kan ya? Siapa yang pakai gelang? Siapa yang pakai anting? Siapa yang pakai kalung? Itu kalau dalam ilmu sedekah. Tapi ketika kita bicara sholawat, kebalikannya. Siapa yang gak punya kalung? Siapa yang gak punya cincin? Siapa yang gak punya gelang? Siapa yang gak punya giwang? Nah kalau yang gak punya, coba baca sholawat. Tangan yang gak punya cincin, coba mana? Tangan ibu-ibu yang gak punya cincin mana? Giliran gak punya aja cepet ngacungnya. Nah, giliran ditanya siapa yang punya? Ya. Coba tangannya mana, lihat tangannya. Itu kan nggak ada cincin tuh ya, nggak ada gelang ya kan. Nah, coba jajal, liatin di tangan, liatin. Nah, tapi bukan sembarang leliatan, lihat sambil baca salawat, sambil ngarep.com sama Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sambil pegangin nih tangan gitu. Kayaknya kalau ada cincin mah enak, bagus banget kali gitu. Tapi ngomongnya sama Allah, bukan sama suami. Ngomong sama suami lagi diomelin di kantor. Pulang langsung ngomong, bah beli cincin apa? Ditabok tuh. Gua di kantor diomelin, lu mikirin cincin lagi gitu kan? Ya enggak? Coba rasain di lehernya, ada nggak kalung? Nah yang nggak ada kalung coba usap-usap sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus diusap-usap insya Allah. Lah ini bicara keyakinan itu loh. Bicara keyakinan gitu. Kita bukan cuman apa ya, benar-benar gitu kita pengen ya Allah, kalau bangsa ada kalung mah boleh nih. Yang lain kepengennya cuman jadi kepengen, ente pada kepengen tapi jadi ibadah. Ya. Di bus gitu loh, ngehayal pengen punya mobil. Saya memfasilitasi, jangan cuma ngehayal punya mobil, tapi gimana supaya jadi ibadah. Tolong ya para ustadz dan para ustadzah mengerti posisi ini. Jadi saya memfasilitasi supaya orang tidak cuma ngayal. Bagaimana hayalannya itu, impiannya itu menjadi ibadah. Contoh gini, enak banget kalian kalau punya mobil ya, hujan-hujan kayak begini kan bisa tetap berangkat itu ke An-Nida. Tutup Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, keren tuh. Ya, jadi didorong gitu. Doa kita, ya, khayalan kita tuh jadi doa gitu loh. Keinginan kita tuh jadi doa. Ente yang belum pada punya motor ngelihat iklan motor, ngeliat iklan motor, dijalankan bertebaran, betul nggak? Yang lain cuma ngeliatin, coba dong jadi ibadah gitu. Ya Allah, engkau lah yang bisa beliin saya ini motor nih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ibadah gak? Jadi ibadah. Pengen punya handphone, kalau cuma pengen punya handphone gak jadi ibadah, Ji. Tapi kalau jadi doa, kan jadi ibadah. Ditambah lagi ditutup botol sama buka botol pakai sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya Allah, saya pengen ada handphone yang bagusan, yang harganya ada jutaan dikit lah. Ya, biar bisa ini, biar bisa itu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ibadah. Betul ya?
Jadi ibadah. Punya kepengen apa aja, jangan sampai nggak jadi ibadah, harus jadi ibadah. Nah standarnya gitu tuh, sholat, terus doa, terus sedekah. Ya. Di bab sholawat, tempo hari saya ngasih tahu jamaah, saya bilang begini, punya duit masuk ke pasar, oke? Punya duit masuk ke pasar, terus pulang bawa belanjaan, wajar apa enggak? Ponana, wajar enggak? Wajar, ya. Pergi ke pasar bawa duit, pulang bawa belanjaan. Wajar tidak? Wajar. Sekarang tes. Pakai ilmu yakin. Tes pakai ilmu sholawat. Ya. Pak izin, tes. Punya duit, kita bukan orang susah. Tapi enggak, saya pengen bawa Allah aja. Ini duit taruh aja di laci. Terus kita keluar membawa Allah subhanahu wa ta'ala masuk pasar. Kita pengen tahu mana yang lebih hebat, membawa Allah atau membawa duit. Bawa tuh sampai gerbang pasar, baca doa. Doanya masuk pasar apa? Doa masuk pasar. Loh ada doa masuk pasar, ada banget. Ibu bapak yang belum pernah pergi haji umroh siapa? Saya doain mudah-mudahan dapat tuh tulisan di pasar. Itu di setiap pasar di Tanah Suci, di mall-mall Tanah Suci, itu ada tulisan tuh. Doa masuk pasar. Sebelum Anda masuk baca Allahumma ftah alaina ya hikmataka wansuran rahmataka min khazain rahmatika ya arhamar rahimin, atau Allahumma rzuqna. Ya banyak tuh doanya macam-macam. Intinya sebenarnya Rasulullah mau bilang baca doa. Jangan sampai sombong gara-gara ente pada punya duit lalu ente bisa belanja. Enggak begitu. Enggak begitu, tapi sabab Allah. Lah kalau emang sabab Allah, maka sabab utama yang kita adain, sabab sisanya habisin aja. Supaya enggak ada ketergantungan. Nah caranya adalah punya ilmu yakin. Masuk nih, enggak ngerti doanya pakai bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Tapi baca salawatnya, baca istighfar. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah saya mau masuk pasar nih. Mau ngetes. Bener kagak nih. Saya masuk pasar gak bawa duit tapi pulang bener-bener bawa belanjaan. Bismillah lah. Masuk dah tuh. Masuk. Ya, baca sepanjang pasar masuk baca sholawat. Mau beli apa ibu? Mau beli ikan. Ya samperin lah tukang ikan. Samperin tukang ikan. Di depan tukang ikan baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terus liatin tuh ikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aneh sih ya, makanya dibilang bercanda. Aneh sih, jadi dibilang bercanda. Nanti kan lama-lama tukang ikan tuh ya pada ngobrol tuh. Itu siapa sih? Berdiri pinggir. Katanya satunya pengen ikan kali ji, gak punya duit. Lama-lama kan jengah juga tukang ikan kan. Udahlah bungkus-bungkus buat dia bungkus. Hah? Ditanya sama tukang ikannya, maaf bu, ibu mau ikan ini? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali. Iya ya, gini kali ya. Ya tentu saja Anda tidak frontal seperti itu. Biar santai aja jalan. Jalan aja, kalem aja gitu loh. Kalem, gitu kan? Nanti ada teman. Apain sih? Lihat-lihat ini. Lihat apaan? Lihat-lihat lah, lihat-lihat barang elektronik, lihat TV, lihat CD, lihat DVD. Temenin, jalan-jalan, temannya beli. Wah ini model baru nih, model baru nih. Bagus gak Ji? Bagus, cakep itu. Ente beruntung lah. Iya. Bapak, ini berapa duit nih harganya? 700.000 Pak. Ini lagi ada diskon, beli satu dapat dua. Wah. Ada aja tuh yang begitu tuh kalau ente yakin mah. Masalahnya ente emang gak ada yakin nih. Ngamalin sholat hajat gak ada yakin nih.
Ngamalin kalimat tauhid la ilaha illallah nggak ada yakinnya. Ngamalin salawat nggak ada yakinnya. Ngamalin baca Quran nggak ada yakinnya. Ngamalin kita punya ilmu sedekah nggak ada yakinnya. Nggak ketemu bos. Ustadz saya udah baca kulu Ustadz sampai 10.000 kali. Aduh, kenapa ya persoalan masih aja kayak begini. Rupanya dia dapat berita dari orang lain. Dan ini emang ngerjain, orang itu pasti ngerjain. Yang bener aja baca kulu sampai 10.000 kali. Depan orang jadi doer Ji. Nggak kira-kira sih kadang-kadang ustadz kalau ngasih amalan gitu ya. Orang biasa aja kali gitu. 10.000 kali. Udah gitu orangnya tidak diajarkan keyakinan. Jadi masalah. Tapi 3 kali mantep gitu loh. Gitu. Saya baca 3 kali Ji. Bismillah. Jalan. Mudah-mudahan. Utang ente lunas. Insya Allah. Tapi hari ini bakal didatangin orang. Iya. Namanya didatangin lu temuin aja. Tapi ntar gimana? Ntar gimana mau urusan ntar. Insya Allah lah. Yakin sih sama Allah lah. Allahus samad, ente gantung sama Allah. Ajarin keyakinan tuh. Sedekah juga begitu. Nah di urusan sedekah tuh ya nanti bapak-bapak ibu-ibu yang pada mau hadir nanti di Masjid UGM. Ya. Itu kan ayat-ayat yang kita baca tuh Masya Allah isinya tuh. Nanti kita ketemu ayat yang bunyinya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahai'atit tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idznillah wa ubri'ul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Ya, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan. Ya, yang udah mau mati bisa hidup lagi. Itu saya senang tuh. Saya senang baca yang begitu-gitu. Baca kulillahumma malikal mulk, baca yang ayat-ayat kun fayakun, senang. Nah, ibu-ibu bapak-bapak di seputar nanti Masjid UGM ya pada berbondong-bondong ke sana nanti maghrib kita sholat maghrib dan isya berjamaah. Sempurnakan nanti dengan sedekah. Bawa ada tuh sedekahnya. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan banyak memberikan ridho buat kita semua sehingga apapun yang sedang kita permasalahkan maka pertolongan Allah mudah-mudahan sebentar lagi akan datang. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesuai dengan apa yang kita obrolin kemarin, hari ini kita bicara tentang adab di jalan raya. Sudah hadir tamu kita Ustadz Haji Hendro, sebentar lagi akan bersama saudara-saudara semua. Silakan. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah ini sebelah kiri saya sudah ada Pak Haji Hendro. Beliau ini international trainer di urusan mengemudi, ya, punya sertifikasi internasional, ya, di bidang mengemudi. Dan baru-baru aja beliau diskusi dengan saya intens. Ada mungkin setengah tahun terakhir kita ya diskusi, terus mengerucut di bulan-bulan kemarin. Apalagi ada kejadian kemarin yang Ustazah Yoyo itu kecelakaan. Dan memang banyak sekali kecelakaan di jalan raya. Ya, kemudian kita coba ikhtiar membuka kursus mengemudi, baik buat yang belum bisa maupun yang sudah bisa, baik personal maupun perusahaan, supaya para sopir atau kita yang mengemudi ini punya adab, punya etika, punya akhlak. Pak Hendro yang dirahmati Allah, saya malah kepengen gitu ya, nanti dikursuskan kita ini mereka-mereka yang mendaftar kita ajarin kemudian one day one ayat. Saudara tahu ya, pesantren terbesar di Jakarta itu adanya di mana? Pesantren terbesar di Jakarta
Nah? Di mana? Darun Najah. Bukan. Di mana? Hah? Darul Rahman. Bukan. Bogor. Gontor di sono bukan di Jakarta. Asyafiyah. Bukan. Pesantren yang terbesar itu di jalanan. Kalau kita bisa bikin Pak Hendro kurikulum untuk semua pemakai jalan raya, pengguna daripada macet, betul nggak? Kita bikin kurikulumnya, ya. Alhamdulillah ada radio-radio yang kemudian isinya itu adalah pelajaran-pelajaran tanpa sadar sebenarnya mereka jadi pesantren. Daripada dengerin yang enggak musik, betul nggak? Nah, kita bikin tuh radionya atau kerjasama dengan radio yang sudah ada kurikulum. Nah, jadi mereka-mereka yang nanti kursus mengemudi itu bukan cuma belajar mengemudi yang baik dan benar, tapi dia terus berproses sebagai santri gitu. Jadi nih sopir saya Sariman, ada yang mana sini Sariman? Mana Sariman? Coba ntar dipanggil Sariman itu. Sariman itu Pak, dari mulai kenal saya ngajinya terbata-bata sampai sekarang ini hafalan Quran udah banyak banget. Ini kan pengajaran dari saya kepada sopir saya. Saya bilang Mas Sariman begini, Man, aneh kan ngajar nih ya, ada jamnya nih, ada sejam 2 jam, kadang-kadang bisa 3 jam. Lu ngapain? Tidur biasanya. Nah terus saya bilang sama dia, Man, lu jangan tidur, lu hafalin Quran, ya, hafalin seayat, 2 ayat, 3 ayat, 4 ayat, Masya Allah Pak, Masya Allah. Coba ntar kita tes ya, kita tes. Bapak Ibu buka Quran, surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Maidah, surah Al-An'am, surah An-Nisa, tes buka. Buka entar. Sariman panggil, Man sini. Buka Quran. Masya Allah Pak. 2-3 tahun jadi sopir saya. Allahu Akbar walillahil hamd. Jadi santri begitu. Nah saya pengen Pak Hendro modelnya kayak begitu tuh. Ya jadi perusahaan-perusahaan berinvestasi itu untung dunia akhirat. Sok silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah Ustaz, tadi yang disampaikan Ustaz. Jadi betul, beberapa waktu yang lalu kita inten dalam di sela-sela kegiatan Ustaz ya. Sangat sederhana begini, Ustaz. Indonesia ini mayoritas Muslim. Semua tahu kalau penduduk kita sekarang 240 jutaan. Berarti lebih dari 80% Muslim. Kecelakaan lalu lintas sampai sekarang ya, itu memegang rekor kematian di Indonesia. Ya, tahun 2010 menurut Kapolri laporannya itu ada 18.000 kasus. Kasus ya? Karena meninggal dunia. Belum lagi yang lain-lainnya yang luka berat. Lebih banyak lagi. Belum lagi yang melanggar disiplin. Angkanya sudah juta. Juta. Jadi otomatis ya mereka-mereka yang meninggal dunia, luka berat, ringan dan melanggar peraturan lalu lintas Muslim juga. Mayoritas Muslim. Pasti Muslim. Padahal kita ya, sangat dari awal kita sudah diajari misalkan yang sederhana saja. Rukun Islam, rukun iman, sholat itu syarat dengan kedisiplinan. Ya, sholat 5 waktu dan sebagainya. Ya. Sehingga kalau kita kembali ke jalan raya, ya, dan itu kita tidak terapkan, saya jadi ingat pada waktu sholat Jumat, salah satu khatibnya bilang, salah satu penyakit hati katanya. Penyakit hati. Orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Orang yang tahu tapi tidak mengamalkan Ustaz. Ya. Ini ada data ya? Ya. Saya sudah siapkan beberapa nanti panduan, mungkin bisa kita lihat. Ya pemirsa fakta, di rumah. Fakta-fakta. Ya bisa melihat layar kaca masing-masing. Ya. Ini fakta seputar kecelakaan ya. Ya. Coba Pak Hendro. Kalau kita lihat riwayatnya, ya, kecelakaan fatal ya, sampai korban meninggal dunia itu terjadi pada tahun 1896 November di London. Kecepatan kendaraannya yang nabrak Ustaz, subhanallah, hanya 15 km per jam. Sekarang kalau kita di jalanan ada nggak dengan kecepatan 15 km per jam? Ada kalau macet. Ya. Kalau di tol kita lihat, ya,
Belum lagi saya bilang berapa sih kecepatan maksimum di jalan tol. 80 kalau kita di tol dalam kota itu. Tapi kenyataannya ya, kalau kita 100 mungkin ada yang jauh lebih cepat. Wah, 140, 120, padahal 80. Itu ini 15 ini. Itu aneh tuh. Saya kalau di tol kalau nggak ngebut kayaknya nggak enak banget kayaknya. Kayaknya kurang jagoan gitu. Salah tuh ya. Iya benar. Dan yang dikatakan oleh gubernur waktu itu Ustaz, ya. Nah, ini kecelakaan yang terakhir. Tidak akan pernah terjadi lagi kecelakaan seperti itu. Kata si gubernur London. Waktu itu. 1896, ya. Dengan kondisi saat itu, ya, dengan mungkin kendaraan kecepatannya maksimum barangkali 15, 20, 30. Lah sekarang kecepatannya bisa sangat tak terbatas. Ya. Itu yang terjadi riwayatnya. Dan ini ternyata terus berlanjut. Dan itu kalau kita tidak hati-hati, ya, tahun 2020, ya, kecelakaan lalu lintas, korban karena kematian itu bisa menduduki nomor 3 di dunia. Kalau kita tidak action ini Ustaz. Ya. Bahkan TBC, AIDS yang sampai sekarang belum ada obatnya. Perang, ya, perang itu nomor 8 kalau nggak salah. Ketemu. Ya. Kalah. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, kalau kita tidak disiplin, ya, di jalan raya, ya, akan keturutan. Nah ini fakta-fakta bahwa 67% korban kecelakaan, ya, keluarganya akan mengalami pemiskinan. Pemiskinan itu kurang lebih kata harfiahnya menjadi miskin lah, ya, masuk akal. Nggak ada lah, kiranya kecelakaan tuh yang orangnya makin kaya saja, tambah kaya. Kalau kecelakaan tambah kaya, ya, mungkin kita pengennya kecelakaan aja itu. Gak ada. 67% semakin miskin. Dan 62,5% dari korban yang meninggal kecelakaan, ya, dari 60 yang meninggal kecelakaan menjadi miskin, 67% korban yang kecelakaan akan menjadi miskin. Masuk akal. Suatu ketika saya punya driver, Ustaz. Kecelakaan di perempatan. Nah nanti ini ada topik sendiri nih di perempatan. Nggak salah dia, nggak salah. Karena ditabrak oleh jeep hardtop yang nyelonong di lampu merah. Jadi persis di sisi dia. Sehingga tulang belakangnya retak. 3 bulan beliau di rumah sakit. Saya tahu persis. Begitu 3 bulan datang ke kantor, jalannya begini Ustaz. Saya lihat, wah itu yang kecelakaan kemarin. Dan saya tanya, gimana? Udah bisa kerja? Enggak bisa Pak. Karena saya belum bisa duduk. Saya harus melanjutkan pijit di Cimandi, katanya, 2 kali seminggu. Terus gimana? Siapa yang membiayai? Saya biayai sendiri. Waktu di rumah sakit, yang nabrak yang membiayai. Karena yang nabrak diputuskan salah oleh pengadilan. Kemudian selama 3 bulan dia kerja enggak? Enggak kerja, dapat gaji enggak kira-kira? Umumnya enggak di Indonesia. Dapat hanya gaji pokok. Oh, dapat. Gaji pokok tok. Padahal keluarganya setiap pagi harus datang nenteng-nenteng untuk besuk. Ya. Dapurnya harus tetap ngebul, anaknya tetap harus sekolah dan sebagainya. Ini barangkali yang dikatakan pemiskinan. Ya, nggak ada yang semakin kaya. Dan itu benar, nggak ada yang dibanggakan. Saya kira istrinya juga, wah suami saya sekarang nggak bisa jalan, wah nggak apa-apa. Dia benar kecelakaannya. Saya kira nggak ada. Ya. Jadi benar, apalagi salah, nggak ada yang dibanggakan. Ya. Kuncinya gimana kira-kira supaya nggak kecelakaan itu? Ya. Kematian mungkin kita sepakat, ya, itu udah rahasia ilahi, kita nggak bisa nggak bisa ngumpet, nggak bisa sembunyi. Tapi kalau kita bilang kecelakaan, siapa yang siap kecelakaan? Siapa yang mau kecelakaan? Tapi kalau Ustadz bilang siapa yang siap mati? Mungkin banyak yang angkat tangan. Ya. Kalau yang nggak angkat tangan memang belum siap kali itu tadi. Tapi kalau kecelakaan, siapa yang siap kecelakaan? Nggak ada barangkali. Ya. Padahal dikatakan di situ 88% itu karena faktor manusia. Ustaz.
10%-nya faktor yang lain-lain, kendaraan dan sebagainya. Yang itu juga di bawah kendali manusia. Jadi artinya 98% faktor kecelakaan itu karena faktor manusia. 98%. Jadi kalau kita sudah memperhatikan 98%, insya Allah kita tinggal tunggu 2%-nya itu. Itu yang barangkali dikatakan kalau si A kecelakaan, nasib. Takdir. Nah ini barangkali yang 2%. Karena sudah hati-hati. Setiap orang pun nggak tahu ya, apa takdirnya kecelakaan. Pak Hendro, nanti kita lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, saya jadi ingat saya punya santri 2 orang. Itu keluar dari pesantren dan tidak memperhatikan peraturan. Dan kami pun lalai. Tapi Masya Allah, Allahu Akbar, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semua. Dan santri kami itu kecelakaan. Kecelakaan tunggal tapi menyebabkan kematian. Jadi pakai motor nggak pakai helm, remnya nggak tahu gimana, nabrak marka jalan dan pecah kepalanya. Nah, hal-hal yang begini nih memang perlu diingatkan gitu. Ustadz, ngapain sih di Nikmati Sedekah ada cerita akhlak, etika, adab dan peraturan di jalan raya? Karena memang nyatanya sebagian besar hidup kita itu di jalan raya gitu. Ya, sebagian besar hidup kita di jalan raya. Kita bismillah lah. Tentu saja selain ikhtiar kita, ya kita baca bismillah, baca doa, baca sholawat, sedekah untuk kemudian kita selamat. Tapi peraturan juga kita perhatikan. Ya, bagaimananya nanti kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Silakan. Ya, saya pernah ngalamin kecelakaan yang menguntungkan, Pak Hendro. Yeah. Jadi nggak semua kecelakaan itu merugikan. Saya pernah kecelakaan. Tapi untung gitu. Ya, membawa saya ke negeri Cina. Alhamdulillah. Seperti apa ceritanya? Nanti biar Pak Hendro aja dulu cerita. Ya, sok, silakan Pak Hendro. Ya, kita lanjutkan. Tadi saya cerita sempat kecelakaan salah satu karyawan di perempatan. Mungkin nanti ada testimoni jamaah yang pernah mengalami kecelakaan. Kalau kita tanya, dia benar. Ya, karena lampu hijaunya itu sudah nyala. Jadi dia jalan. Tapi kalau kita telah lebih lanjut atau kalau ada pertanyaan, mau nggak sih kita kecelakaan seperti dia? Benar, ya nggak ada. Jadi makanya jangan pernah membahas satu kecelakaan dari benar atau salah, jangan. Yang kita bahas, yang kita telah sekarang ini, pagi ini, bagaimana supaya kita tidak kecelakaan. Bagian daripada ikhtiar kita supaya kita tidak kecelakaan. Menyempurnakan ikhtiar ya. Menyempurnakan. Ya. Sebetulnya sangat sederhana. Ya. Islam itu sudah mengajarkan etika, akhlak atau yang biasa kita kenal. Ya. Dan kita tahu di perempatan, salah satu potensi bahaya di perempatan adalah nyerobot. Oleh karena itu pemerintah, DLAJR, kepolisian melakukan tindakan-tindakan yang tegas di situ. Ada rambu. Nah sekarang kita nggak ngerti makna rambunya Ustaz. Itu susah. Karena sebelum perempatan kita sudah diingetin. Ada rambu yang warnanya kuning, bentuknya segi 4. Artinya ada perempatan. Itu bukan petunjuk, wah di depan ada perempatan. Bukan. Itu satu peringatan bahwa bahaya. Bahwa kita akan menghadapi bahaya itu. Jadi kalau nggak bahaya perempatan itu, nggak ada rambunya. Sehingga kalau saya sempat mudik ke Jember sana, kemudian saya ke pelosok, nggak ke desa, ada satu jalan yang sama sekali nggak ada rambunya. Karena nggak bahaya. Nggak berbahaya. Polisi juga udah praktis nggak pernah ada di situ, nggak bahaya. Tapi semakin jalan itu berbahaya, ya maka rambu-rambu dan sebagainya semakin tegas. Kalau perlu polisi 1 atau 2 orang lebih. Itu contohnya di persilangan kereta api. Nah kita udah diingetin nih, bahaya ini ada perempatan. Apa yang kita lakukan? Begitu kita ngelihat bahaya. Pertama kali, konsep begitu kita ngelihat bahaya. Apa bagian dari ikhtiar kita supaya kita tidak terlibat dalam bahaya itu? Kecepatannya dikurangi. Nah ini yang salah kaprah Ustaz. Ya, pada waktu kemarin saya beberapa waktu lalu mengambil sertifikasi instruktur. Saya baru sadar kita banyak yang salah kaprah. Ya, salah tapi akhirnya dibiasakan di perempatan. Kalau kita lihat di perempatan, perhatikan. Kalau dari jauh kita melihat lampu kuning, apa yang kita lakukan? Tancap gas. Mumpung kuning, belum merah. Ya cepat betul itu.
Betul. Begitu kuning langsung hijau, apa yang kita lakukan? Sudah hijau. Ya, maka tancap gas. Itu satu perilaku yang salah. Ya, padahal kita sudah diingatkan bahaya. Ya, bahaya sudah diingatkan, salah. Nah, pemirsa bisa lihat layar kaca. Ada gambar-gambar ini, Ya. yang ini sudah ada di lingkungan kita lah. Kalau kita berinteraksi di jalanan atau kita lihat. Betapa bahayanya kalau di depan kita lihat hal seperti itu. Ada yang pakai handphone gitu. Daerah-daerah pinggiran di kota-kota besar pakai SMS ya, sambil mengendarai motor, sambil mengendarai. Ini jangan lama-lama gambarnya nih, pahanya kelihatan. Coba. Ya. Hal seperti ini. Ya. Ini ngelanggar ya Pak. Melanggar marka. Sudah jalan. jelas. Cuman konsep ini agak berbeda ini antara pengemudi bis itu dan kendaraan di belakang sama kita. Kalau kita berada di sampingnya, apa yang kita lakukan? Begitu ngelihat salah gitu. Ya, kalau kita menang-menangan, nggak ngasih dan jalan. itu tidak diajarkan dalam Islam. Nggak ngasih jalan. Nah, biar serempetan menang saya. Akhirnya kecelakaan. Ya. Padahal kalau kita ngalah, berapa lama? 5 menit Ustaz? Iya, nggak nyampe. Nggak nyampe. Ya, Masya Allah. Ini. Ya. Ini apa bola ya? Dan itu ada di depan kita. Iya. Dan kita tahu bahayanya. Kalau dia jatuh, jemput bola saja kita itu. Iya, nabrak kita yang salah. Nabrak. Ya. Nanti ada cerita Ustaz. Salah atau enggak. Dah bergelantungan. Ya. Ini fakta di jalanan. Ya. Ini nggak ada duit Pak Hendro, dia dari belakang. Dan kalau kita berada di belakang, ya, bisa salah. Bisa salah. Nanti yang salah memutuskan pengadilan. Oh, ini jatuh nih. Iya. Ada median jalan, kemudian dia nyerobot dan sudah melawan arus. Ya. Itu kalau pemirsa ngelihat televisi itu gambar orang tuh ya di bawah tuh. Hah? Sampah. Kirain gambar orang. sorry. Iya. Ini apa nih? Salah satu bahaya, potensi bahaya. Ya. Karena kita nggak fokus, ya, nggak fokus, kemudian memperhatikan hal-hal yang ada di jalanan, tidak ada, ya termasuk ini, ya, melawan arus. Salah dia salah, tapi apa yang kita lakukan? Ya. Kalau kita memberikan toleransi terhadap yang salah, ya sama-sama aman. Ya. Kalau salah urusannya polisi, bukan urusan kita. Ya. Tapi ada juga itu, ya, merasa salah, akhirnya kita udah tutup aja jalannya, tabrakan beneran, ya, sudah nggak ada untungnya. Seperti ini, ada satu perempatan yang nggak ada lampu merahnya, nggak ada polisi di situ, terus siapa yang duluan? Kita nih Pak Hendro kalau kita ngalah, yang belakang kesel. Biasanya gitu. Yeah. Itu biasanya kita kalau terlalu lama malah yang belakang turun. Lu bisa nyetir gak sih? Bego amat deh gitu biasanya. Bener itu? Iya. Nah, jadi Betul. emang mesti kerjasama ya. Termasuk kalau saya lihat tadi kerjasama pemakai jalan yang non kendaraan. Karena itu juga jadi masalah pejalan kaki. Nah, akhirnya pejalan kaki juga bilang jembatan penyeberangannya jauh, macam-macam tuh. Iya. Ada satu ketika saya diceramain sama salah seorang anggota kepolisian pada waktu ada kecelakaan. Bilang gini, Pak Endro, kalau Pak Endro mengemudikan kendaraan, kemudian ada orang nyebrang, padahal di dekatnya ada jembatan penyeberangan. Tadi ada di salah satu foto. Kemudian Pak Endro nabrak, meninggal. Kira-kira Pak Endro salah enggak? Saya bilang, enggak salah. Ya, yang salah yang nyebrang, ada jembatan penyeberangan. Tapi polisinya bilang gini, tapi Pak Endro tahu enggak kalau ada yang nyebrang? Tahu. Kok ditabrak? Ya. Ini barangkali konsep-konsep, ya, walaupun itu nanti keputusannya pengadilan. Ini barangkali konsep-konsep bahwa kita tidak waspada, bahwa kita tidak mengantisipasi, bahwa kita tidak memberikan toleransi terhadap orang-orang yang salah itu. Begitu kecelakaan. Coba, apalagi yang celaka kemudian kita lihat dengan mata kepala sendiri, kemudian maaf ini, ya, menggelepar dan luka-luka yang, ya, malah mungkin kita nggak bisa mengemudi itu seterusnya, trauma, ya, hanya karena kita tidak waspada. Padahal kalau kita lihat di mana sih sebetulnya orang nyebrang itu? Kalau saya lihat di jalan protokol Tamrin Sudirman nggak ada orang nyebrang.
Ya. Sehingga kalau kita berada di situ, kita nggak usah memperhatikan kiri dan kanan orang yang nyebrang. Ya. Di Jalan Gatot Subroto mungkin nggak ada jalan protokol. Tapi kalau kita di jalan-jalan kota, ya, di pasar, di perumahan, itu tempat nyebrang. Jadi meskipun tidak ada orang yang nyebrang di pinggir jalan, kita sudah waspada. Sekali waktu gang yang di depan itu, nah itu ada rambunya gang itu, pasti ada orang lari, ada motor yang ke kiri kanan tanpa memberikan sen, Ustaz. Ya. Tapi memang gini ya, saya punya adik kandung saya. Kalau kata orang ketiban pas ketiban apesnya gitu. Kalau kita menyebutnya udah takdir. Temennya ini gantian sama dia nyetir, minggir di tol. Terus adik saya nyetir. Subhanallah, masuk tol Bintaro, kemudian ada nenek-nenek nyebrang. Itu kan tempat yang tidak mestinya ada orang nyebrang, tapi nyebrang. Itu ketabrak sama adik saya. Yeah. Dan kemudian adik saya itu digebukin sampai mau mati tuh. Sabab itu tuh. Memang ya pada akhirnya nanti kalau dari saya kan bagian mengingatkan. Kesempurnaan ikhtiar ada di Pak Hendro, ada di teman-teman para instruktur, teman-teman para penegak hukum gitu ya. Dari sisi saya juga memang penting kita kemudian ikhtiar yang serius di urusan doa mendoa, di urusan sabab. Mungkin adik saya semalamnya lupa sholat subuh barangkali, dia lupa kemudian berdoa barangkali, sehingga tidak awas, akhirnya di tempat yang mestinya tidak terjadi seberangan. Dan tadi kan kalau di Gatot Subroto mungkin nggak ada, tapi Pak Hendro bilang kalau di kota, di pasar, ya pasti ada yang nyebrang. Nah di tol itu juga nggak ada yang nyebrang, tapi aslinya kemudian ada yang nyebrang. Nah inilah ya untung tidak dapat diraih, apa gitu bahasa pepatahnya ya, malang tidak dapat ditalas, semuanya izin Allah. Saya mengingatkan pemirsa semua bahwa ini persoalan bukan persoalan yang ringan, tapi persoalan yang memang serius. Kita kemudian sama-sama berikhtiar lewat layar kaca ini, tidak terjadi Ustazah Yoyo Yusro yang lain yang karena kitanya gitu. Karena kita pelaku di jalan raya ya. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi mudah-mudahan menjadi amal solehnya beliau bahwa kita naikin kajian di jalan raya ini karena memang kita tidak kepengen menjadi sebab kecelakaannya orang lain. Kalau emang harus ketabrak, biarlah kita aja begitu. Jangan sampai kita yang menyebabkan orang lain menjadi celaka. Kalau bisa dengan ikhtiar Pak Hendro dan MNC, kalau bisa kita semua nggak ada, minimal lah bisa diminimalisir tingkat kecelakaan itu. Ya silakan commercial break yang mau lewat dulu, mangga. Allah tuh emang nggak ada yang tahu ya. Dulu sedikit cerita ya. Ini Pak Hendro ini termasuk yang paling berjasa dalam hidup saya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, yang barangkali memegang buku saya yang pertama, yang judulnya Wisata Hati Mencari Tuhan Yang Hilang. Ini adalah amal soleh beliau. Salah satunya amal soleh beliau. Jadi dulu banget, ya beliau pernah nangkap saya. Beliau ini tentara. Saya dicari sama beliau, ketemu, dapat. Dikandangin saya sama beliau. Ya ini nostalgia lah ya. Sekarang alhamdulillah saya sudah bersaudara, saya sudah menjadi adik beliau. Nah ketika ditahan oleh beliau, saya diamatin oleh beliau mencari siapa orang di baliknya. Ada tentara lagi enggak, ada aparat kah, ada macam-macam lah. Kurang lebih selama 1 bulan saya ada di bawah pengawasan beliau. Nah pada suatu ketika saya minta kertas. Kemudian beliau memberi saya kertas. Terus tapi sambil ngeledek beliau bilang waktu itu, buat apa kamu kertas? Udah gak ada yang mau sama kamu. Wah waktu saya jadi tahanan gitu, udah gak ada yang mau sama kamu. Apa-apa nulis cerita, ya udah nanti siapa tahu jadi buku. Gitu. Nah itu tuh sejarah tuh, tahun berapa tuh? 97. 98 tuh, Masya Allah. Terus orang yang mengajarkan saya Sayyidul Istighfar. Jadi ada satu teman kerja beliau, ya, Pak Didit namanya. Beliau ngajarin, kalau kamu merasa nggak bersalah, baca itu Sayyidul Istighfar.
Kalau kamu salah pun baca Sayyidul Istighfar, insya Allah Allah akan kasih kemudahan. Nah, alhamdulillah saya juga berteman dengan beliau. Ya, saya cari orang ini dulu. Kemana namanya Pak Endro ini? Alhamdulillah ketemu dan saya katakan kepada beliau, Pak, alhamdulillah saya sudah jadi penulis bukunya udah jadi. Saya hadiahkan beliau buku saya. Dan sekarang ada di depan layar kaca bersama saya. Subhanallah. Dulu yang menginterogasi saya dia, Pak. Oh. Tapi subhanallah sekarang jadi saudara. Kita membahu supaya kemudian Indonesia menjadi lebih baik lagi. Salah satu amanah kepada beliau adalah bagaimana kemudian membuka training, membuka pelatihan, mengembuni dengan hati. Jadi mengembuni dengan hati ya. Kalau bahasa beliau yang terampil itu banyak. Tapi yang kemudian naik motor dengan hatinya, ya, kemudian mengemudikan mobil dengan hatinya, ini mungkin yang sedikit. Saat ini teman-teman Pak Hendro pada ngeliat tuh, ya, teman SMA di Jember, kampus di Jember, subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi sumbangsi kita semua buat Indonesia untuk mencegah atau menurunkan, ya, semaksimal-maksimalnya angka kecelakaan di jalan raya. Silakan Pak. Tapi ada sedikit guyonan Ustaz, karena Ustaz agak mengungkit nostalgia, saya ada sedikit guyonan. Beliau itu suatu ketika memang minta kertas. 98 itu krismon-krismonnya Indonesia Ustaz. Ya, sehingga kertas itu kita hemat itu kertas. Kertas bekas pun kita pakai. Nah beliau minta kertas. Ya saya kasih kertas bekas memang. Tapi lama-lama kok banyak sekali mintanya. Ya. Padahal statusnya tanda kutip, beliau kan dalam pengawasan. Kemudian minta kertas banyak itu, bahkan mungkin lebih dari 1 rem. Ya. Ini saya mikir, waduh bahaya ini. Kalau itu dibakar, wah luar biasa. Maksudnya, maaf Ustaz, maksudnya bunuh diri itu Ustaz. Bahaya itu. Hingga saya datang, nulis apa? Gitu. Dan saya juga nggak yakin dengan muka beliau yang dengan nama belum Yusuf Mansur Ustaz ya. Kayaknya enggak deh orang ini. Saya khawatir. Untuk apa? Maksudnya, tulis Pak. Maksudnya enggak apa nih? Ya kira-kira enggak seperti tuduhannya lah gitu. Alhamdulillah. Adem. Begitu nulis saya baca. Subhanallah tulisannya bagus sekali. Bagus kaget ya. Ya udah terusin deh. Siapa tahu jadi novel. Ya mungkin beliau terus mencari novel. Barangkali gitu iya. Novel. Akhirnya berapa tahun kemudian akhirnya jadi satu buku yang pertama. Jadi kira-kira Ustaz itu kalau tidak dalam pengawasan saya barangkali nggak jadi Ustaz kan. Iya benar. Dan atas dasar itu Pak, oleh beliau saya dipindahkan ke musola. Lalu punya tugas saya membersihkan mobil, membersihkan motor-motor, membersihkan jalanan. Dan ada upahnya. Setiap saya kemudian membersihkan, kalau di pagi hari ada ubi goreng, enak Masya Allah. Teh manis. Kalau sore bonus dari beliau pecel lele. Dia sayang sama saya. Mungkin dia nggak tega ngeliat muka saya kali. Buat pemirsa yang pengen mengirimkan anak-anaknya gitu ya. Jadi kita pengen buka satu training juga. Jadi ada berbagai macam training yang saya mau buka dan ini sifatnya sosial. Insya Allah selain itu soal mengemudi Pak, soal tanggung jawab, juga nanti soal bagaimana yang mau menikah ikut pesantren dulu. Jadi yang mau menikah, yang mau tunangan, dia masuk pesantren dulu biar dia tahu ya rambu-rambunya. Nah hari ini kita bicara tentang bagaimana kalau bapak ibu misalkan punya perusahaan, ada sopir-sopir atau bapak sendiri pengen belajar nyetir. Kita coba ngasih training yang judul mengemudi dengan hati. Silakan Pak Hendro. Ya, kita kembali, saya coba merangkum beberapa yang tadi kita bahas. Ya. Islam memang mengajarkan etika dan akhlak. Ya. Antara lain kalau kita lihat kejujuran, ya, pemaaf, pemurah. Ya. Artinya kejujuran apa? Ya. Kalau kita lakukan di jalanan bahwa setiap perkataan harus sama dengan perbuatan dan sebagainya. Ya. Kalau kita sudah tahu rambu itu maksudnya bahwa kita harus mengalah, ya, memberikan haknya kepada orang lain dan sebagainya, bahwa kita harus hati-hati dan itu kita terapkan. Ya. Itu mungkin makna kejujuran kalau di jalanan. Ya.
Ya. Ini fakta, ya. Banyak karena faktor manusia, ya. Tadi kalau kita lihat, ya, pelanggaran lalu lintas, ya, itu angkanya sudah sekian juta dalam tahun 2010. Ya. Ketidakdisiplinan adalah sumber daripada petaka, sumber daripada kecelakaan. Ya. Demikian juga kemacetan. Ya. Tuh. Kalau pemirsa ngelihat di layar kaca Pendro ada akhlak atau etika lagi yang judulnya tolong menolong. Ya. Ya, terus kebersihan dan toleransi. Kalau tolong menolong di jalanan gimana? Seperti ini. Misalkan kalau saya berada di lajur kiri, ya, kemudian saya harus masuk ke kanan, katakanlah di perkantoran. Ya, ada kantor saya di sebelah kanan. Kemudian apa yang saya lakukan kira-kira Ustadz? Pasti hal-hal yang memang diwajibkan untuk saya oleh undang-undang. Pasang sen. Oke. Ya, saya mulai ngerem. Nggak ada yang ngalah yang depan. Karena kendaraannya rame. Barangkali juga mikir, enak aja kamu belok. Saya ini dari sana macet. Kaki saya itu enak saja, ntar dulu. Padahal kalau saya nggak cepat belok, apa yang terjadi? Ini jalan dua arah. Dua bisa lajur. macet. Yang di belakang saya ya, akan makin macet karena nggak bisa lewat. Terus apa yang saya lakukan? Masih wajib ini, masih wajib. Maka saya gunakan lampu besar, dim istilah kita ya. Tak tok. Ngasih tahu yang depan. Iya, ngalah, saya mau belok. Gak ada juga, enak aja, capek ini. Saya juga buru-buru ngantar anak saya sekolah. Kemudian apa yang kita lakukan? Sudah nggak ada ini, peraturan sudah. Ya. Satpamnya di sana juga nggak mau keluar. Berapa? Ya. Ini baru masuk ke tolong menolong, ya. Ini baru masuk ke etika berlalu lintas, akhlak. Ya. Ini katanya, dan ini hanya terjadi di timur. Orang-orang timur itu akan lebih rela, ikhlas untuk melepaskan haknya kalau dia dihargai, dihormati. Maka beberapa pengemudi mulai buka kacanya, mulai keluarkan tangannya, supaya ngalah. Gak ada yang ngalah. Ya, karena itu hukum rimba nanti. Siapa yang kuat ngalah. Tapi enggak, coba mulai begini. Senyum. Percaya. Kira-kira ada yang ngalah enggak? Mungkin satu belum, Ustaz. Dua mungkin belum. Tapi percaya yang ketiga, keempat. Mulai ngasih. Mulai dia menerangkan haknya. Mulai dia berhenti. Begitu selesai, apa yang dilakukan? Kita kan sudah diberikan haknya oleh mereka. Mestinya haknya mereka itu. Ya. Apa? Kita ucapkan terima kasih. Maka beberapa pengemudi kalau masih sempat bilang terima kasih Pak. Kalau udah nggak sempat, maka dia membunyikan klakson. Itu yang disebut salam pengemudi. Salam setengah klakson. Maka bunyinya din gitu aja. Jadi begitu din itu artinya terima kasih din gitu. Yang mendengar, yang tadi ngalah mendengar, oh terima kasih, balas lagi din gitu. Sama-sama gitu. Oh ya berarti dengar sama-sama. Din lagi kan. Din, oh ya gitu. Lagi-lagi sana din lagi nggak selesai. Baik, pemirsa masih punya satu segmen dengan Pak Hendro. Saya tadi mau cerita tentang yang saya ketabrak kemudian malah punya untung. Ya ini bisa jalan-jalan ke negeri Cina, bisa kemudian main-main ke negeri Cina, tapi karena waktunya terbatas nanti saya coba cerita di lain waktu. Saya ingin mengucapkan terima kasih dan kesurpresan saya kepada, ini ada cerita Pak, ada seorang polisi yang saya melanggar. Saya juga manusia, makanya saya sejak hari ini saya berjanji insya Allah mudah-mudahan kita akan menaatilah peraturan karena akan membuat orang lain celaka. Suatu saat saya pernah melanggar lalu lintas Pak. Begitu melanggar, polisi tidak tahu kalau itu adalah saya Yusuf Mansur yang melanggar. Begitu saya di stop, kemudian saya buka kaca, tahulah si polisi itu kalau kemudian Yusuf Mansur. Jadi begitu saya buka kaca, aduh Ustaz subhanallah, bingung tuh si polisinya. Terus kata si polisi, Pak Ustaz tahu salah. Iya, Anda tahu salah. Mohon maaf lahir batin saya salah. Ya sudah, Ustaz boleh saya minta nomor handphone ya? Buat apaan Pak? Ya kalau aneh nanti ada tausiah kan aneh bisa manggil ente. Gitu kata si polisi. Udah aneh kasih handphonenya. Pak Ustaz maaf ya, handphonenya udah saya catat tapi tilang tetap nih. Itu yang saya acungin jempol tuh. Itu yang saya acungin jempol. Sekarang ini ada jasa penyewaan yang mengganggu jalannya, itu juga nggak boleh. Jadi nggak mandang siapa. Saya malah bangga tuh sama polisi yang tadi itu.
maaf Pak Ustadz ya, handphonenya udah saya terima tapi tilang tetap, bilang gitu. Itu bagus Pak, saya malah terima kasih tuh, tapi saya catat namanya tuh. Ya terima kasih nih, nah aneh ganti minta nomor telepon ente. Buat apa Pak Ustadz? Buat dilaporin ya? Ya bagus, malah ente tuh bagus. Nah ini juga nanti masih bersambung tentu saya di kehidupan nyata, karena ternyata kecelakaan juga sangat complicated. Bukan berasal dari si pengemudi atau pengemudi yang lain, tapi banyak lagi faktornya. Tapi paling tidak hari ini sudah ada pengetahuan tambahan buat saudara semua untuk benar-benar hati-hati, karena ada nyawa orang lain. Dan nyawa orang lain itu seperti perang. Ya, banyak ayah yang kemudian pulang dengan namanya saja tidak lagi bisa memberi nafkah buat istri dan anak-anaknya. Ada anak yang kemudian pulang namanya doang, para ibu kemudian apalagi anaknya mungkin cuma satu-satunya, mau diwisuda lagi atau mau kawin lagi, banyak yang seperti itu. Jadi hati-hati, bukan nasib saudara saja yang ada di jalan raya, tapi nasibnya orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah, masih ada satu segmen terakhir ya yang akan ditutup oleh Pak Hendro dan Ustadz Albar. Saya pribadi langsung jalan menuju bandara. Sekali lagi buat kawan-kawan di Yogyakarta, Bantul, Sleman dan sekitarnya, saya tunggu nanti maghrib ya, kita sama-sama berjamaah sholat maghrib dan isya. Dipelajari surah Ali Imran-nya ayat 1 sampai dengan 63. Terjemahannya dipelajari sampai nanti sholat maghrib bersama saya, udah ada itu Quran di dada. Terima kasih, sampai ketemu nanti maghrib buat Yogyakarta, Bantul, Sleman dan sekitarnya. Saya pribadi mundur diri, tapi Pak Hendro tetap ada di sini dengan Ustadz Albar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang mau lewat dulu. Mati Allah dan juga jemaah Masjid An-Nida MNC TV, kami ucapkan selamat jalan kepada guru kita. Semoga selamat sampai tujuan dan kembali lagi kumpul bersama-sama dengan kita. Bahwa benarlah jalan raya itu adalah sekolah buat kita semua. Sayang kalau sekiranya berjam-jam kita di jalan, kena macet dan lain sebagainya, nggak bisa kita ambil hikmah di dalamnya. Adanya rambu lalu lintas itu adalah bisa kita artikan sebagai aturan hidup. Bahwasanya ada yang nggak boleh kita lakukan, ada yang silahkan boleh jalan dan segala macam. Juga ketika kita naik mobil, kita menatap ke depan, yang kita lihat itu kaca depan. Dan kaca depan lebih besar daripada kaca untuk melihat belakang. Artinya bahwa masa depan lebih utama ketimbang masa lalu. Ketika kita hidup, pasti melewati waktu dan ada sesuatu yang kita tinggalkan. Dan janganlah itu menjadi sesuatu yang membuat kita terpuruk dalam hidup, kalaulah itu masa lalu yang tidak baik. Ingat, lihat ke depan. Kaca depan lebih gede, tatap masa depan. Dan kadang-kadang di jalan itu ada yang bablas buat segala macam, pun itu menjadi tamsil buat kita. Akankah kita seperti itu? Nah, untuk lebih jelas lagi aturan apa yang harus kita lakukan, etika santun apa yang mesti kita coba di jalan raya, masih ada Pak Hendro. Silakan Pak Hendro. Terima kasih Ustadz. Tadi Ustadz menjanjikan ada testimoni, kebetulan ada Pak siapa? Bisa ke depan. Pak Asep. Ya, silakan Pak Asep. Ya. Pak Asep ini tadi dilihat Ustadz pernah kecelakaan, nanti kita dengar, kemudian kita ambil pelajaran dari sana. Paling tidak kita bisa mengantisipasi bila kita menghadapi bahaya yang serupa. Silakan Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mengalami kecelakaan pagi-pagi pada saat mau kerja, itu ditabrak katanya sih sama sedan gitu. Karena saya pun nggak inget gitu, sehingga saya pun nggak merasakan payahnya kecelakaan atau sakitnya. Mungkin tuh rahmat dari Allah gitu. Saya interupsi Pak Asep. Pak Asep naik motor? Iya betul, naik motor. Kemudian posisinya kira-kira gimana itu ditabraknya? Kalau dari fisik motor sih ditabrak dari sebelah kanan. Satu arah atau perlawanan arah? Satu arah. Satu arah. Ya. Ditabrak ya? Ditabrak ya. Dan katanya sih dia tabrak lari gitu. Kira-kira kalau menurut Asep, ini kan pelajaran supaya tidak terjadi lagi. Kira-kira kenapa ya Pak Asep ya waktu itu ya? Saya sendiri sih kalau dari segi jalur tetap di sebelah kiri gitu. Iya. Karena kita pun dalam kerja nggak terburu-buru. Gitu. Coba kita kembalikan. Kalau Pak Asep
saya kembalikan lagi nih, kalau saya punya kemampuan, saya kembali lagi ke jalan yang sama, pada waktu yang sama, kondisi yang sama, kira-kira Pak Asep ditabrak lagi nggak sama sedan, kira-kira? Ini untuk yang kedua ini. Insya Allah kita kira-kira apa usahanya Pak Asep supaya enggak? Usahanya kita tetap mengikuti peraturan atau rembu-rembu yang ada gitu. Kira-kira kita melihat spion gitu Pak Asep ya. Melihat spion terus waspada gitu ya. Jadi sebetulnya bisa yang dilakukan Pak Asep itu. Ya. Kita bisa menarik pelajaran Pak Asep sebetulnya bisa. Kalau kita memperhatikan spion, kemudian kita berada di lajur yang benar, motor itu hanya di sebelah kiri kan gitu ya Pak Asep. Betul. Itu insya Allah kita bisa menghindari bahaya yang sudah ada. Ini satu bukti, terima kasih Pak Asep. Ya. Ini satu bukti bahwa kecelakaan manusia. Mungkin Pak Asep benar. Ya Pak Asep benar. Hanya andilnya apa Pak Asep? Andilnya tidak melihat spion. Bahwa ada mobil yang di kanan yang melaju kencang itu Pak Asep. Ya. Dan saya mungkin sudah agak ke tengah gitu. Ya. Itu barangkali yang bisa kita ambil pelajaran hikmah di situ. Satu lagi Ustaz, saya juga pernah kecelakaan dulu awal-awal kerja. Ya. Ditabrak taksi. Ya, naik motor tabrak taksi, saya di kolong taksi ya, sampai diseret 50 meter. Subhanallah, 50 meter saya di kolong taksi. Yang saya pikirkan hanya supaya kepala jangan membentur jalanan, jangan dilindas. Maka kepala yang saya selamatkan, alhamdulillah helm nggak pernah lepas sehingga saya selamat. Begitu saya keluar, ya nggak bisa karena posisi terakhir kaki digencet ban. Ya. Begitu saya keluar, saya berdiri, saya pegang tangan kaki, ya nggak ada yang sakit. Subhanallah, saya sama sekali tidak luka, setetes darah pun nggak ada betul. Terus apa yang saya lakukan? Saya ingat pada waktu berangkatnya itu, mau pulang kantor, saya naik motor, saya bunyikan, saya berdoa. Doa ya Allah, karena saya nggak pernah pulang malam, sekali-sekali itu pulang malam. Doa, barangkali itu yang menyelamatkan, ya menurut saya percaya, ya kekuatan doa, ya kemudian. Apalagi yang perlu saya pungkiri. Tapi begitu saya cerita ini Ustadz, ke banyak orang, selalu yang dikatakan, yang ditanyakan, doanya apa Pak Indro? Masya Allah. Doanya ya apa saja, yang penting saya selamat dan sebagainya. Ya. Baik Pak Hendro, karena waktunya juga sudah habis. Insya Allah kita akan dengar lagi cerita dari Pak Hendro. Yang terpenting adalah ketika kita ingin melakukan perjalanan, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi majreha wa mursaha. Insya Allah Allah akan menyelamatkan perjalanan kita. Pulang pergi membawa manfaat buat kita semua. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah minggu depan kita akan jumpa kembali dalam acara yang sama. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.